dan TTB, nanti untuk step terakhir adalah membuat parking AP atau mengakui hutang dari sisi entitasnya. Tikot yang digunakan ini adalah tikot MIR 7. Tikotnya adalah tikot MIR 7. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan gitu ya, pengakuan hutang atas PO di masing-masing unit fungsinya. Tikotnya adalah MIR 7. Lalu kita klik atau enter. Bapak Ibu nanti akan masuk ke layar pengisian company code-nya. Untuk company code-nya itu adalah kode per entitas masing-masing. Di sini kami contohkan yaitu entitasnya adalah PTP 4200. Baik, ini adalah layar MIR 7. Di sini ada field yang perlu kita isikan, yaitu adalah invoice date. Invoice date biasanya itu diisi adalah tanggal dokumen AP atau PO kita terima. Selanjutnya, posting date diisi dengan tanggal kapan kita akan memposting ke laporan keuangan. Jadi, yang diakui di laporan keuangan itu adalah posting date. Apakah bisa berbeda antara invoice date dan posting date? Itu bisa. Jadi, sekali lagi itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing entitasnya. Selanjutnya, ada field reference. Field reference ini diisikan adalah nomor nota dinasnya. Jadi, ND sekian gitu ya, itu bisa diinputkan di field reference. Setelah itu bisa masuk ke field amount gitu ya. Ini adalah amount yang diisikan berdasarkan nilai PO-nya. Jadi bisa DPP atau plus PPN-nya, nanti tergantung bunyi dari PO-nya tersebut. Kita coba ke scroll ke bagian bawah, di sini ada tab PO reference. Baik, di tab PO reference ini Bapak Ibu nanti mengisikan nomor PO-nya yang tadi Bapak Ibu sudah buat. Jadi di sini kami contohkan nomor PO-nya itu adalah 7910000081. Jadi nanti di tab PO reference diisikan nomor PO-nya. Setelah itu tekan enter. Di bawah itu akan ada detail. Itu adalah hasil dari TTB-nya atau GR atau SES-nya. Mungkin kalau SES kita akan mengenai lebih ke PO jasa, dan GR atau TTB itu adalah PO barang. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan pemilihan mana saja mau diinvoice-kan, gitu ya. Setelah itu kita kembali ke scroll ke atas. Nah, ini balance ada 162 juta. Jadi dalam PO tersebut jika ditotal keseluruhan itu adalah 162 juta.
balance akan berubah ketika di level line item kita memilih berdasarkan TTB mana atau SES mana yang mau kita invoice-kan. Jadi biasanya kita kan melakukan invoice itu berdasarkan TTB ya. Jadi konsepnya itu di sini kita mengenal three-way matching, PO, TTB atau SES dengan invoice-nya. Jadi ketika kita TTB, dia akan merefer ke PO. Begitupun dengan invoice atau pengakuan hutang. Ketika kita MIR7, kita pasti akan melakukan refer gitu ya, atau referensinya adalah TTB-nya, dan kita akan memanggil PO-nya saat kita melakukan parking AP atau invoice-nya. Gitu. Nah, di sini simulasinya adalah ketika kita melakukan invoice dan memilih yang warna orange, artinya kita melakukan invoice atas dasar TTB yang hanya nilainya adalah 7 juta. Semuanya itu bisa dilakukan pemilihan semuanya atau berdasarkan satu persatu. Disesuaikan dengan kondisi nanti di lapangan, apakah invoice-nya adalah parsial ataupun keseluruhan. Oke, kita kembali scroll ke atas ke bagian balance. Kita kopikan balance ini di field amount. Dikopikan tanpa ada tanda minusnya. Oke, selanjutnya di sini ada calculate text. Calculate text, jika kita tik, itu akan otomatis SAP yang akan mengkalkulasinya, gitu ya. Jadi calculate text kalau kita tik, itu SAP akan menambahkan secara otomatis dari nilai yang kita pilih. Tetapi kalau tidak ditik, akan ada field text amount, itu Bapak Ibu bisa diinputkan manual. Jadi nanti ada pilihan ya, sebenarnya kita bisa kondisikan bahwa kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin melakukan teksnya itu adalah perhitungan pajak masukannya itu adalah otomatis, maka ditik. Kalau tidak, berarti di anti. Oke, selanjutnya kita pilih contohnya di sini adalah calculate text-nya adalah V2 gitu ya. Artinya PO tersebut dikenakan 11%. Selanjutnya di bagian line item kita pilih V2 juga. Untuk yang tadi dikenakan adalah item yang ke-7 gitu ya. Kita scroll sebelah kanan, kita pilih adalah V2. Jadi level header gitu ya dengan line item itu sama. Selanjutnya kita memilih tab payment. Di sini ada field part bank. Part bank itu diisi untuk memilih nomor rekeningnya vendor.
Jadi satu vendor kan akan memiliki banyak nomor rekening gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan entry parking AP, ini Bapak Ibu bisa memilih nomor rekening yang sesuai dengan bunyi PO-nya atau bunyi kontraknya. Setelah field payment, partner bank tabnya terisi, kita pindah ke tab detail. Tab detail, kita isikan header text, field header text. Header text di sini diisikan adalah nomor faktur pajaknya. Nomor faktur pajak yang 010 sekian sekian sekian. Kita kembali lagi ke basic data. Bapak Ibu mengisikan keterangan di field text. Jadi nanti untuk keterangan ini adalah user input ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengisikan informasi terkait parking AP ini adalah jenis transaksi apa. Sebelum kita melakukan simulate, ada pertanyaan terkait pengisian field mana aja gitu ya untuk proses parking AP. Kalau tidak ada, kita pilih icon simulate atau mungkin kita nyebutnya sempoa ya. Itu kita simulate. Di sini akan terbentuk jurnal. Simulasi jurnal, ini mungkin nanti view-nya adalah view dari keuangan gitu ya. Melihat apakah parking AP yang diinputkan oleh masing-masing unit fungsi itu sudah benar atau belum. Jadi dari mulai PPN yang dikenakan, jika dia ada PPH apakah sudah benar, persentase PPH-nya ini nanti akan direview kembali oleh tax reviewer atau tim pajak keuangan. Sebelum kita lakukan save complete, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Setelah itu Bapak Ibu klik save as complete. Save as complete. Di pojok kiri Bapak Ibu akan menemukan notifikasi bahwa invoice dokumen 51 sekian has been saved as complete. Artinya data Bapak Ibu dari masing-masing unit fungsi itu sudah berhasil masuk, namun dengan catatan ini masih part dokumen, artinya belum masuk ke laporan keuangan. Diakui di laporan keuangan ketika SSC HO melakukan approval. Jadi kemungkinan di sini ini bisa terjadi. Ada beberapa mekanisme, misalkan ternyata PPN yang digunakan salah, berarti nanti Bapak Ibu perlu melakukan edit kembali. Atau misalkan nomor bank rekening banknya vendor ada yang salah atau yang kurang tepat, itu nanti akan dikembalikan lagi ke Bapak Ibu dan Bapak Ibu nanti bisa melakukan edit. Jika Bapak Ibu ada misalkan contoh nih, ada kesalahan atau
SSC menolak untuk parking apa yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu bisa melakukan perubahannya di MIR 4. Tiketnya adalah MIR 4. Kita enter. Kita akan melakukan proses edit jika ada kesalahan atau data kita ditolak oleh tim SSC HO Pusat gitu ya, Pelindo Pusat. Kita masukkan invoice dokumennya itu adalah versi MM dokumen. Jadi yang digit angkanya itu 510 sekian-sekian yang agak keriting gitu ya. Lalu kita enter. Kodenya berapa tadi? 51065 51056 sekian-sekian, itu adalah versinya MM. Jadi gini, di PO ketika Bapak Ibu melakukan TTB dan Bapak Ibu melakukan parking AP, itu akan terbentuk dua dokumen, versinya logistik dan versinya keuangan atau akuntansi dokumen. Nah, ketika di MIR 4 itu yang diinput adalah MM dokumen atau versinya logistik. Yang depannya adalah 51056 sekian. Setelah itu kita enter. Ini akan kembali ke tampilan MIR 7 kembali. Gitu ya, dari mulai pengisian basic data, payment, details gitu ya. Nah, di paling atas ada menu tab edit. Menu tab edit, lalu pilih display or change. Pilih menu tab edit, lalu display or change. Display change. Yang ini, jika yang SSC tadi tolak, apa yang merevisi? Setelah itu, tampilan MIR 7 dia akan visible untuk diedit kembali. Contohnya, untuk posting date atau invoice date yang mungkin kurang tepat gitu ya, itu bisa kita edit kembali. Dengan catatan, parking dokumen belum diakui di laporan keuangan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan yang sekiranya nanti akan diinformasikan oleh SCC Pelindo Pusat. Setelah itu, ketika sudah dilakukan perubahan, kita klik Save as Complete. Kita kembalikan dan kita save kembali gitu ya. Itu adalah Save as Complete. Nah, di kiri pojok paling bawah itu nanti akan muncul notifikasi invoice dokumen 51056 sekian has been saved as complete. Artinya dokumen Bapak Ibu itu siap untuk kita submit to SSC atau nanti akan di review oleh tax reviewer di masing-masing entitas. Baik, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Oke, kita bisa melihat untuk invoice-nya itu di ME23M. Kita kembali ke tiketnya MM gitu ya. ME23M.
Lalu kita enter. Tergenteng. Kita masukkan nomor PO-nya menggunakan icon order purchase order. Kita masukkan lagi nomor PO-nya yang tadi Bapak Ibu punya gitu ya. Ketika sudah diinput nomor purchase ordernya, kita klik other document atau kita enter. Jadi di PO itu kan ada dua ya, ada levelnya header, ada levelnya adalah item. Jadi kalau header itu levelnya adalah general, misalkan ada material apa saja, vendornya itu ke siapa, dokumen PO-nya tanggal berapa gitu ya. Nah di level item itu akan lebih detail lagi. Jadi kan satu PO bisa banyak item ya Bapak Ibu. Nah di sini contohnya ini adalah item 10 gitu ya. Nah, di sini ada historicalnya. Jadi di tab purchase order history ini ada historical Bapak Ibu. Historical atas TTB atau SES gitu ya. Ketika dia melakukan posting atau cancel atas TTB, dan di bawahnya itu adalah info terkait AP parkingnya atau pengakuan hutang dari sisi entitasnya. Kita klik gitu ya. Kita klik part invoice-nya, nomornya ada di atas. Kita double klik. Ini akan kembali ke tampilan PIR 4. Lalu kita klik follow on document. Follow on document, kita klik. Lalu akan tertampil ini adalah informasi dari sisi keuangan. Jadi kan tadi Bapak Ibu punya nomor dokumen logistik ya 51056 sekian. Lalu untuk versi keuangannya atau versi accountingnya itu ada di nomor 51000083. Jadi untuk nomor dokumen FI mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya itu lebih rapih gitu ya. Jadi 510000 sekian. Tapi untuk versinya MM atau versinya logistik dokumen itu adalah 51056. Jadi ada perbedaan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini berhubung statusnya PAK, jadi hanya muncul informasi dari sisi hutangnya saja. Ini di sini bisa dilihat ada account-nya itu adalah kode vendornya. Lalu account short text itu adalah nama vendornya. Lalu yang terakhir itu adalah V2 itu adalah pajak masukannya, jenisnya apa, dan sisi paling sebelah kanan itu adalah amount-nya berapa. Gitu. Jadi amount nanti yang di sini adalah DPP plus PPN. Jika nanti tadi Bapak Ibu kan mengisikannya V2 gitu ya, nanti DPP plus PPN. Selanjutnya, sebelum submit to SSC, di sini ada kebutuhan gitu ya dari sisi keuangan untuk masuk ke bagian pajak. Jadi sebelum ada ZFI 051, kita masuk ke ZFI 097. Di comment fieldnya diisi tiketnya ZFI 097. 097 ini nanti yang akan melakukan adalah orang pajak entitas per masing-masing entitas pusat. Lalu kita enter. Di sini ada tampilannya ya, ada text document reviewer, itu untuk mengecek bagian pajak atas pajak masukan dan PPH-nya jika ada kesalahan input atau memang sudah sesuai. Di sini kami contohkan company code-nya adalah 4200,
Nomor dokumennya adalah nomor dokumen versinya FI atau versinya accounting. Selanjutnya, di sini ada fiscal year, tahunnya. Lalu selanjutnya ada profit center. Jika entitas mempunyai cabang, gitu ya, ini nanti bisa diisikan per masing-masing profit center atau per masing-masing cabang. Setelah itu kita pilih radio buttonnya adalah Pub Vendor Invoice. Jika semua fieldnya sudah terisi, nanti orang pajak akan mengecek atas transaksi Bapak dan Ibu lakukan ketika Part AP atau Part Invoice atau MIR 7. Setelah itu kita execute. Ini adalah tampilan report untuk dari sisi pajak. Orang pajak akan melihat adakah ketidaksesuaian atas MIR 7 yang Bapak Ibu inputkan atas pengakuan AP-nya, gitu ya. Nah, nanti orang pajak akan melakukan approval berdasarkan hard copy-nya dan yang di entry di SAP-nya. Di sini kami coba contohkan untuk approve-nya. Nanti di comment field-nya akan diinformasikan nih dari orang-orang pajak, oke gitu ya, atau dokumen bisa dilanjutkan ke SSC seperti itu. Jadi nanti orang pajak akan menginformasikan bahwa dokumen siap untuk diupload ke SSC atau disubmit ke SSC. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah melakukan MIR 7, Bapak Ibu menunggu jeda gitu ya untuk bisa submit to SSC. Asalkan ketika Bapak Ibu sudah melakukan entry sesuai dengan hard copy-nya, seharusnya orang pajak tinggal melakukan approval gitu ya, sesuai dengan data yang di-entry oleh Bapak Ibu di MIR 7. Setelah tax reviewer sudah dilakukan, Bapak Ibu nanti akan kembali untuk melakukan submit to SSC. Tiketnya adalah ZFI 051. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan sampai dengan tax reviewer? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nanti Bapak Ibu akan melakukan submit to SSC di ZFI 051. Lalu kita enter. Ini adalah tampilan yang Bapak Ibu perlu diisi fieldnya, yaitu ada company code, tiketnya adalah ZFI 051. Itu adalah tiket untuk submit invoice atau submit MIR 7 ke tim SSC Pelindo Pusat. Diisikan company-nya adalah company sesuai dengan entitas masing-masing. Selanjutnya diisikan nomor dokumen, versinya accounting dokumen yang 510000 sekian. Jadi yang diinputkan adalah versi accounting dokumen, bukan MM dokumen. Selanjutnya diisikan fiscal year, tahun kita melakukan pembuatan AP-nya. Profit centernya nanti diisikan berdasarkan cabang, jika entitas Bapak dan Ibu memiliki cabang. Lalu yang terakhir adalah pilih radio button Part Dokumen Invoice paling atas. Di sini kami ulang, ZFI 051, Bapak Ibu melakukan submit dokumen yang nanti akan dikirimkan
dan akan dicek oleh tim SSC Keuangan Pelindo Pusat, di mana fieldnya yang harus diisi adalah company code, dokumen number yang berisikan nomor dokumen versinya accounting, selanjutnya adalah fiscal year, tahunnya, profit center jika entitas memiliki cabang, dan yang terakhir adalah pak dokumen invoice atau pak vendor invoice. Setelah semuanya diisi, di execute. Nanti akan tertampil informasi di sini. Ada fieldnya, ada dokumen status. Jadi di sini Bapak dan Ibu melakukan attach dokumen versi PDF. Versi PDF di kolom SAPCS atau yang ikonnya gambar rantai. Di sini kami akan informasikan untuk show standard filesnya. Bapak Ibu bisa klik icon show standard files untuk melihat prefix name-nya atau file name, standar file name yang akan di-upload. Diisikan company code-nya adalah per entitas, lalu di-execute. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan blok kolom di kolom company code, dokumen type, dan mandatory agar melihat file name mana saja yang bersifat mandatory atau Bapak Ibu harus melakukan upload. Lalu kita pilih icon tanda corong atau filter. Company code-nya kita isikan per entitas. Dokumen tab-nya kita isikan adalah RE. Jadi, Bapak Ibu ketika membuat MIR 7, dokumen type-nya itu adalah automatic, default-nya adalah RE. Selanjutnya, field mandatory kita isikan X. Setelah ketiga field itu tersebut terisi, kita klik centang atau continue. Nah, ini Bapak Ibu semua. Jadi ketika kita melakukan upload gitu ya, naming filenya kita harus ubah terlebih dahulu agar bisa berhasil masuk gitu ya ke ZFI 051 dan akan direview oleh SSC Pelindo Pusat. Jadi yang bermandatori X itu adalah wajib diupload. Contohnya di sini adalah invoice underscore, berarti nanti namingnya adalah invoice underscore sekian sekian sekian. Jadi setelah underscore Bapak Ibu bisa melakukan entry terhadap informasinya. Misalkan Bapak Ibu membuatnya invoice underscore PTP underscore nomor kontraknya atau nomor PO-nya itu bisa. Yang penting prefix name-nya itu yang pertama kali itu sesuai dengan standar yang sudah digunakan oleh Pelindo Pusat.
Gimana kalau namingnya salah? Itu tidak akan bisa diupload ke ZFI 051. Jadi ada 5 ya, ada invoice underscore, ada kwitansi underscore, ada nota dinas pembayaran, nanti tulisannya adalah ND pembayaran underscore gitu ya. Ada PO underscore, yang terakhir adalah surat permohonan pembayaran yaitu S tagihan underscore. Saya coba satu diupload sama dia kan. Harusnya coba satu upload sama dia di Oke. Nanti kami akan contohkan ya untuk melakukan uploadnya. Kita carikan dulu ya contoh filenya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika upload prefix name-nya harus sesuai. Dari mulai penulisannya gitu ya. Ada typo atau tidaknya gitu. Jadi nanti ini harus sesuai dengan penamingannya dari Pelindo Pusat. Baik, kami akan contohkan gitu ya. Kami di sini udah ada contoh 5 file dengan prefix name yang sesuai dengan standarnya Pelindo. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi data extend yang digunakan adalah bentuk filenya PDF dengan naming filenya sesuai yang tadi SAP sudah infokan. Ada invoice underscore, kwitansinya menggunakan penulisan KW kwitansi underscore, ND pembayaran underscore, PO underscore, dan yang terakhir adalah S tagihan underscore. Setelah filenya siap untuk kita upload, kita kembali ke SAP. Kita kembali ke SAP-nya, kita pilih kolom sub CS atau icon yang bergambar rantai. Kita klik, lalu kita pilih new yang gambar kertas putih, pilih new yang gambarnya kertas putih, lalu save business document. Kami ulang, pilih yang gambar icon rantai, lalu pilih yang kertas putih atau new, lalu pilih save business document. Ketika sudah dipilih save business document, Bapak Ibu memilih dokumen atau folder RE tagihan vendor PO MIR 7. Jadi SAP akan menyediakan folder itu sesuai dengan transaksinya. Jika PO
itu dia adalah foldernya RE. Jika ada pengajuan uang muka, dia adalah KA. Jika dia PJUM atau pembayaran penggantian biaya BPJS, PNBP, itu adalah KR. SPPD adalah ZE, dan di luar semuanya itu dia akan masuk ke file other, file yang nomor 5. Untuk case ini kita pilih foldernya adalah RE. Kita double klik, lalu nanti Bapak Ibu adopt file yang akan diupload ke ZFI 051. Bapak Ibu bisa pilih drag and drop ya. Pilih lalu drag and drop di file yang RE. Ketika Bapak Ibu memilih drag and drop, SAP akan membaca semua file yang Bapak Ibu drag and dropkan. Sambil menunggu Bapak Ibu ada pertanyaan, jadi nanti Bapak Ibu tikot yang digunakan sampai dengan ZFI 051. Jadi dari sisi pengakuan hutangnya MIR 7, lalu ZFI 051. Sebelum ZFI 051 nanti ada orang pajak yang melakukan review gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan submit to SSC, Bapak Ibu menunggu dulu datanya gitu ya, sampai dengan nanti di approve oleh orang pajak entitas. Kalau orang pajaknya cepat. Kalau orang pajaknya cepat. Ya nggak. Kalau orang pajak lagi keluar kota. Cepat lah, tambah ya. Ini lagi aduh. Pak, kan dia orang SSC, biasanya si SSC kan? Biasanya. Bapak
sih enggak enak. Lupa iman. Masih ada yang lain. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Jadi ketika sudah terupload semua, dia akan muncul 5 dokumen yang tadi Bapak Ibu adopt dari local filenya masing-masing. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu uploadnya 5 dokumen dengan konsep drag and drop, itu 5-5-nya akan muncul. Setelah itu kita langsung klik continue atau tanda centang. Di sini akan ada review kembali bahwa ini adalah dokumen dengan naming file yang sesuai gitu ya. Dengan contoh datanya ada 5 file. Setelah itu dicentang, kita pilih back atau icon warna hijau di atas. Selanjutnya execute ulang. Yang tadinya dokumen statusnya adalah please attach, jadi dokumen complete gitu ya. Jadi ketika semua file yang berisikan mandatory dan Bapak Ibu sudah berhasil, dokumen status akan berubah menjadi dokumen complete. Mbak, gimana kalau cuma ada 4? Nanti SAP akan melakukan informasi bahwa dengan prefix name sekian itu harus diupload kembali gitu ya. Jadi ketika ada salah satu dokumen yang ketinggalan, SAP akan membaca prefix name mana yang kurang atau yang belum diupload oleh Bapak dan Ibu. Setelah dokumen statusnya komplit, Bapak dan Ibu klik data yang akan disubmit to SSC. Dipilih hingga mengeluarkan warna orange. Sesudah itu, ketika sudah muncul warna orange, lalu klik icon submit to SSC. Submit to SSC. Di sebelah kiri nanti akan ada statusnya, yaitu submitted. Sampai sini Bapak Ibu untuk stepnya. Jadi Bapak Ibu menunggu untuk approval gitu ya dari tim SSC Pelindo Pusat. Ketika misalkan sudah di-approve, nanti akan berubah menjadi posting. Ini adalah contoh yang sudah terposting. Jadi tadi kan gambarnya adalah rantai ya ketika submitted. Nah, ketika SSC Keuangan Pusat, Pelindo Pusat melakukan approval, dia akan berubah menjadi kotak berwarna hijau dengan tulisannya adalah posting. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu dicek secara berkala ya, karena kan untuk saat ini nanti mekanismenya akan berubah ke SSC Keuangan semuanya gitu ya. Jadi nanti dicek secara berkala, ketika sudah posting, nanti bisa dilanjutkan ke bagian perbendaharaan untuk dilakukan pembayaran atau JKK. Gitu Bapak Ibu. Mungkin dari sisi FI sampai di sini ada pertanyaan? Kalau sudah dibayar nanti ada tulisannya paid di atas. Nah, seperti ini, Pak. Iya, jadi nanti ketika kita baru submit pertama kali itu adalah submitted. Ketika sudah di-approve sama SSC Pelindo Pusat adalah posting. Ketika sudah di JKK itu adalah paid. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengontrolnya di ZFI 051.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan kembalikan ke timnya Pak Taufik ya.